Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Biarkan Tuhan menulis sesuatu dalam hatimu. Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan dan hidup tanpa nurani jika kita memang menyadari perjalanan hidup ini. Dalam berbagai ragam cara, Ia berusaha menuliskan janji, yakni sesuatu yang baik dalam perjalanan hidup kita, yang kadang terkesan kotor dan penuh dengan noda. Di dalam setiap rencana yang bertentangan dengan jalan-jalannya, Ia berusaha menuliskan kebenaran itu di dalam nurani kita masing-masing. Tuhan tak pernah berhenti menuliskan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Maka biarkan Dia terus menulis dalam hati nurani kita. Saudara-saudariku terkasih, ke-12 rasul dipanggilnya untuk menuliskan Injil di dalam nurani dunia. Konsekuensi dari perutusan ini adalah mereka harus membiarkan Tuhan terus menuliskan Injil itu di dalam hati nurani mereka. Karena itu adalah kuasa dan kekuatan dalam karya perutusan. Konsekuensi lain adalah mereka pun harus mampu menuliskan Injil atau kabar gembira dalam hati manusia serta seluruh alam ciptaan. Kekuatan para rasul dalam perutusan itu adalah tulisan Tuhan dalam hati mereka yang tidak pernah luntur. Jika luntur, maka yang terjadi adalah Yudas Iskariot yang balik berkhianat kepada sang gurunya. Israel hidup dalam pengalaman jatuh dan bangun di dalam dosa mereka. Namun Tuhan sendiri berjanji akan menuliskan kebenarannya dalam hati setiap orang, sehingga mereka semua mampu mengenal jalan-jalannya yang menyelamatkan. Perjanjian lama yang telah dikhianati akan diperbaharui oleh perjanjian baru, di mana Allah melalui Yesus akan menunjukkan jalan yang benar bagi setiap orang yang terbuka hatinya. Saudara-saudariku terkasih, jika kemarin, hari ini, nurani kita sedang tertutup oleh nikmatnya dunia yang menyesatkan, biarkanlah Tuhan menulis dalam hati nurani kita, agar kita mengenal jalan-jalannya yang menyelamatkan. Kunci dari kebahagiaan dan keselamatan adalah mengenal jalan Tuhan yang terus-menerus dituliskan dalam hidup kita melalui sesama dan melalui berbagai macam peristiwa hidup. Tuhan akan memberkati dan menguatkan kita semua.